Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang konspirasi salah satu kartun yang saya tonton dari kecil. Sampai sekarang juga masih saya tonton, yaitu SpongeBob SquarePants. Kenapa? Karena itu tadi saya tonton ini dari kecil sampai besar. Jadi dulu tuh saya pikirnya ini adalah kartun untuk anak-anak. Karena kan kartun itu identiknya sama anak-anak ya, ramah untuk anak-anak gitu kan. Tapi setelah saya tonton sekarang lagi gitu ya, episode-episode yang lama, itu saya pikir kayaknya SpongeBob bukan untuk anak-anak deh sebenarnya gitu. Apalagi dulu KPI belum seketat sekarang ya, belum yang dikit-dikit sensor, dikit-dikit potong gitu kan. Kalau dulu emang yang masih full satu episode semua gitu kan. Nyampe ada beberapa episode yang kalau diulang-ulang tuh saya hafal bener bahwa dulu tuh masih ada adegan ini, habis ini tuh begini, atau pembicaraannya kata-katanya tuh ini. Tapi mendadak gak ada kalau sekarang gitu, karena udah disensor itu tadi. Dan saya baru mikir sekarang gitu, gila ya gitu, dulu saya nonton film kartun yang sebenarnya bukan buat anak-anak, tapi dulu karena memang belum sekritis sekarang pemikirannya, jadi masih yang menikmati aja film kartun itu sebagai suatu hiburan. Karena itu tadi film kartun, ya tontonan kartun itu menurut saya itu untuk anak-anak, walaupun faktanya itu nggak melulu kartun itu untuk anak-anak gitu, tapi memang banyak sekali anak-anak yang lebih tertarik nonton animasi ketimbang orang nyata lah gitu, kayak gitu ya. Nah, kenapa saya pengen mengangkat SpongeBob ini? Karena itu tadi saya nontonnya dari kecil ya, walaupun banyak episode diulang-ulang gitu, yang durasinya juga semakin memendek akibat sensor, tapi saya masih suka gitu kan. Terus keduanya menurut saya unik karena karakter-karakter di sini bisa dibilang tidak biasa ya. Yang biasanya film kartun itu dari hewan yang kayak Mickey Mouse dari tikus, Tom and Jerry tikus sama kucing gitu ya. Terus ada beberapa juga yang kelinci. Begitulah gitu kan karakternya. Tapi kalau di SpongeBob ini karakter utamanya adalah sebuah sponge gitu kan. Sebuah sponge yang dimana kita tahu itu adalah benda mati. Benda mati yang kita biasa buat cuci piring, buat cuci apa gitu kan, sponge gitu. Tapi di kartun ini dia hidup, bahkan jadi tokoh utama. Itu yang membuat saya tertarik untuk cerita tentang ini gitu. Hingga akhirnya kalau dulu kan saya cuma menikmati aja, ya udah gitu, menikmati tontonannya seperti apa gitu. Tapi kalau sekarang lebih berpikir kenapa ya si Sponge ini bisa bicara, kenapa latar belakangnya, maksudnya settingan si lokasinya, si tempatnya juga seperti itu, kayak Sponge rumahnya nanas gitu kan, kayak gitu ya. Jadi itu menurut saya cukup menarik sih. Nah, ternyata ada beberapa konspirasi nih. Konspirasi yang pertama dari kartun ini adalah bahwa Bikini Bottom atau tempat tinggal SpongeBob ini terinspirasi itu dari satu tempat namanya Bikini Atoll di Amerika, di Samudra Pasifik. Di situ tuh tempat ini tuh, Bikini Atoll itu dijadikan tempat uji coba nuklir yang sudah 23 kali dipakai untuk uji coba nuklir. Itulah kenapa tempatnya kayak settingan si rumah lingkungan SpongeBob itu ya. Rumah-rumah di situ tuh kebanyakan tuh dari kayak pipa besi gitu kan. Dari pipa besi. Terus udah gitu ikan-ikannya bisa pada bicara, bisa jalan, ada kakinya gitu, karena mereka tuh kayak terkena paparan radiasi nuklirnya itu loh. Jadi bermutasi ya, akhirnya mereka semua jadi bisa bicara, jadi bisa punya kehidupan gitu. Cuman ya itu tadi, inspirasinya dari situ. Inspirasinya adalah dari satu tempat uji coba bom nuklir itu. Nah, yang kedua, jadi kayak kena kelainan genetik ya ujungnya gitu. Nah, terus konspirasi yang kedua adalah si Squidward. Jadi di situ tuh ada salah satu karakter kan, Squidward ya. Squidward itu adalah gurita.
Nah, Squidward ini kan punya karakter yang bisa dibilang antisosial ya. Maksudnya dia lebih suka dengan dirinya sendiri gitu ketimbang, ya suka sama kehidupan dirinya sendiri ketimbang bergaul sama orang lain. Tapi dia bertahan di situ. Dia pernah ada satu episode di mana dia pergi ya meninggalkan Bikini Bottom untuk ke satu rumah yang memang dihuni sama gurita semua, tapi akhirnya dia tetap aja balik lagi ke Bikini Bottom. Ada yang bilang teori konspirasinya adalah bahwa Squidward ini dibayar sama orang tuanya SpongeBob. Jadi untuk mengawasi SpongeBob gitu. Untuk mengawasi SpongeBob, jangan sampai si SpongeBob ini tuh lepas dari pengawasannya Squidward ini. Jadi kan si SpongeBob ini tuh anak orang kaya kan. Orang tuanya itu orang kaya gitu. Nah terus jadi dibayar untuk memata-matai SpongeBob, bahkan sampai Squidward harus ikut bekerja di Krusty Krab, padahal dia tahu bayaran di Krusty Krab nggak seberapa lah gitu. Cuman karena dia merasa perlu mengikuti SpongeBob, memantau SpongeBob, ya akhirnya dia terima-terima aja. Dan walaupun dia dengan karakter yang seperti itu ya, karakter yang pemarah, yang antisosial, yang nggak mau tuh sebenarnya dia temenan sama SpongeBob juga. Tapi dia tidak pernah menyerah tuh, walaupun SpongeBob udah udah yang kayak mengganggu setiap hari, yang pokoknya menyebalkan deh menurut Squidward gitu. Tapi tetap aja gitu kan dia mau gitu, tetap menerima. Itu karena menurut ada yang berpendapat bahwa Squidward itu bayaran orang tuanya. Karena terkait yang ketiga nih, konspirasi yang ketiga adalah SpongeBob ini mengidap autism atau autisme. Jadi orang tuanya itu bayar Squidward supaya mengawasi SpongeBob yang bisa dibilang kan kalau orang sana ya memang udah usia tertentu tuh keluar dari rumah dan kasarnya bisa lah berpisah sama orang tuanya dan hidup mandiri gitu. Nah SpongeBob juga kan dikasih rumah dan dikasih fasilitas untuk hidup mandiri gitu kan. Tapi karena dia mengidap autism, jadi orang tuanya SpongeBob ini bayar si Squidward untuk memantau gitu kan, kayak gitu. Supaya jangan sampai kayak lepas dari pemantauan gitulah, karena lumayan mengkhawatirkan ya gitu kondisinya. Terus dugaan yang lain juga adalah tentang Mrs. Puff atau guru mengemudinya ya. Dugaan yang lainnya itu tentang Mrs. Puff. Mrs. Puff ini dianggap seorang yang kriminal karena dia beberapa kali ada satu episode tuh dimana kalau si Mrs. Puff-nya itu sengaja melolos,kan SpongeBob dari ujian mengemudi karena dia kayak kesel gini si SpongeBob nggak lulus terus akhirnya dia bikin satu ujian palsu supaya SpongeBob tuh udah deh lulus deh gitu, lo bisa dapat SIM boleh mengemudi kapal gitu kan, kayak gitu. Nah dia tuh walaupun udah begitu udah diluluskan gitu ya SpongeBobnya, terus dia mikir gitu, ini apa nggak apa-apa ya gitu, dilulusin gitu, padahal belum memenuhi kualifikasi kan. Si SpongeBob ini bisa dibilang masih nggak bisa apa-apa gitu, tapi sengaja lah gitu diloloskan. Cuman karena si Mrs. Puff-nya udah capek banget nih SpongeBob nggak lulus udah berapa angkatan gitu, si Patrick aja udah bisa lulus gitu kan. Nah kenapa disebut Mrs. Puff ini seorang kriminal? Karena ada satu dialog di mana Mrs. Puff itu bilang bahwa kalau misalnya ada apa-apa sama SpongeBob, kan dia takut ya karena dia meluluskan secara ilegal gitu kan. Dia mikir kalau misalnya ada apa-apa, saya cuman perlu pergi keluar daerah sini, ya maksudnya keluar dari Bikini Bottom, terus membuka sekolah kursus yang baru, katanya dengan identitas yang baru. Terus abis gitu dia sadar, kan ngomong sendiri kan, abis itu dia sadar mikir, tidak lagi. Ada kalimat seperti itu yang artinya apa? Bisa jadi dia sudah pernah melakukan itu, atau mungkin dia pindah ke Bikini Bottom juga karena dia pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya gitu. Itulah yang bikin orang-orang berspekulasi bahwa Mrs. Puff ini adalah seorang kriminal karena dia ada pembicaraan dengan dirinya sendiri yang seperti itu gitu. Nah terus yang lain, konspirasi yang lain adalah tentang resep rahasianya Krabby Patty. Dimana yang kita tahu kalau Mr. Krab ini, Tuan Krab ini selalu
nutupin kan, selalu nutupin, nggak boleh sampai ada yang tahu resep rahasianya itu apa gitu kan, selalu nutupin. Tapi ada yang berspekulasi bahwa ini kayaknya resep Krabby Patty itu sebenarnya pakai daging kepiting. Dilihat dari apa? Dilihat dari tidak adanya makhluk bikini bottom yang berbentuk kepiting selain Tuan Crab. Tuan Crab cuma satu-satunya. Terus udah gitu Krusty Krab juga bentuknya kayak perangkap kepiting gitu. Jadi bisa jadi aja resep Krabby Patty itu adalah daging kepiting sebenarnya. Ada yang berspekulasi seperti itu juga gitu. Terus habis itu ada juga spekulasi lain tentang karakternya nih. Tentang karakternya. Yang pertama itu karakternya Sandy. Dimana Sandy ini orang yang terlogis ya, kalau saya lihat gitu karakternya. Dia cerdas gitu kan, pintar, habis itu bisa dibilang ilmuwan kan, dia seorang ilmuwan, terus atletis juga gitu kan, dia suka olahraga segala macem. Tapi kalau lihat dari sisi buruknya, mungkin dia kayak terlalu membanggakan diri sendiri ya. Dia selalu membanggakan dirinya sendiri gitu kan. Dan kalau lihat dari sisi celahnya, kayaknya dia nggak ada celah. Padahal dia makhluk darat kan sebenarnya ya. Makhluk darat, tupai kan. Dia tupai tapi nggak tahu deh kenapa dia malah tinggal di lautan gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat, ini kayaknya tuh si Sandy kayak pengen membanggakan diri karena di daerah situ, di Bikini Bottom itu tidak ada yang secerdas dia. Tidak ada yang seinovatif dia gitu. Jadi dia membanggakan dirinya sendiri gitu dengan segala hal yang dia miliki, segala hal yang dia geluti itu gitu. Terus karakter yang kedua itu adalah Tuan Crab nih. Tuan Crab itu kayak melambangkan keserakahan kan, karena dia walaupun udah banyak banget duitnya, dia tetap nyari duit. Dan kalau misalnya apa-apa tuh kan dia bilang ya, money gitu kan, uang gitu. Dia selalu kayak gitu. Jadi orientasinya adalah duit, jadi serakah banget gitu. Dan ada yang bilang gitu bahwa serakah itu masuk ke dalam salah satu 7 deadly sin ya, atau salah satu 7 dosa besar yang tidak terampuni gitu. Jadi karena di sini karakternya adalah serakah gitu si Tuan Crabnya gitu. Jadi ini dikaitkan dengan itu gitu. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, terus ada lagi anaknya Tuan Crab. Anak angkatnya ya, si Pearl gitu kan. Kepiting tapi bisa punya anaknya ikan paus. Gede banget lagi ya itu, si Pearl. Nah, kalau Pearl ini lumayan jadi kayak pro kontra gitu. Jadi ada yang bilang kalau Pearl ini melambangkan suatu kayak obsesi terhadap lawan jenis gitu. Karena di beberapa episode menunjukkan bahwa si Pearl itu tertarik pada ikan lain gitu kan, ikan lain yang jantan gitu. Terus abis itu dia memang orientasinya kayak pengen narik perhatian lawan jenis gitu. Jadi akhirnya ditarik kesimpulan bahwa Pearl ini ada obsesi terhadap lawan jenis. Tapi kalau ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah suatu hal yang normal, hal yang wajar, karena Pearl adalah perempuan kan, di sini judulnya ya, anak remaja, dimana memang yang kalau misalnya remaja itu masih kayak tertarik sama lawan jenis pasti gitu. Jadi ini tuh tidak termasuk karakter yang kok gini sih karakternya, nah tidak termasuk yang seperti itu gitu. Jadi ini karakter Pearl ini lumayan pro dan kontra sih untuk dibahas gitu. Nah terus karakter yang selanjutnya adalah Plankton yang kita tahu adalah musuhnya Tuan Crab ya. Dulunya kan berteman ya Plankton itu kan sama Tuan Crab, tapi akhirnya jadi bermusuhan gara-gara si Plankton pengen nyuri si resep rahasia Krabby Patty itu kan. Yang dilihat oleh orang, Plankton itu adalah melambangkan sesuatu kayak kecemburuan yang nggak nerima kenyataan, nggak nerima takdir gitu loh. Jadi kasarnya gitu ya, udah dikelola sama Tuan Crab mah ya udah aja gitu, nggak usah terus-terusan ngejar gitu. Karena kan memang Plankton selalu berusaha untuk ngambil resep rahasia itu kan, karena dia dengan cambaketnya tidak pernah sukses. Dia pengen sesukses Krusty Krab tapi susah gitu kan dapetin rahasianya.
Jadi nyampe resep rahasianya. Jadi nyampe sekarang tuh si plankton itu banyak orang yang melambangkan dengan lambang kecemburuan dan tidak menerima kenyataan gitu. Itu bisa masuk ke dalam Seven Deadly Sins juga gitu, karena tidak bisa menerima gitu ya, tidak bisa menerima kenyataannya kayak apa gitu. Nah terus karakter yang selanjutnya kita balik lagi Mrs. Puff. Itu si Mrs. Puff ini melambangkan kerakusan, karena ada beberapa episode di mana Mrs. Puff ini terus-terusan makan. Itu kan judulnya ikan buntal ya, ikan buntal kan, jadi memang buntal bentuknya gitu ya Mrs. Puff. Tapi ditambah juga dia rakus, dia banyak banget makan, dia yang selalu apa aja dia mau. Jadi akhirnya dia dilambangkan sebagai lambang kerakusan. Nah, rakus juga itu masuk ke dalam Seven Deadly Sins yang tidak boleh ya gitu, tidak boleh seperti itu gitu. Nah, terus karakter yang selanjutnya adalah Squidward. Squidward ini kayak yang tadi saya sebutin, dia tuh selalu marah ya. Dia tuh selalu marah, antisosial juga gitu. Jadi orang-orang tuh melambangkan Squidward itu dengan lambang kemarahan, karena memang selalu marah, selalu nggak nerima, pokoknya yang negatif deh. Dia antisosial juga, dia tuh kayak nggak peduli sama orang mau kayak gimana, mau kesusahan, mau apa segala macam, ya bodo amat, yang penting gue mah santai-santai gitu, yang penting saya melakukan apa yang saya suka, kayak berjemur ya kan, suka kayak gitu ya, berjemur, dan nyampe akhirnya kayak antisosial gitu. Dia nggak peduli si SpongeBob kenapa atau si Patrick bakal kayak gimana, yang penting dianya aja gitu. Cuman intinya itu tadi, dia mau dibaikin, mau dijahatin, tetap aja marah gitu si Squidward ini. Dan kemarahan juga termasuk ke dalam Seven Deadly Sins, yang dimana diusahakan untuk kita menjauhi seperti itu gitu. Nah yang terakhir karakternya adalah Patrick nih. Patrick Star itu adalah bintang laut gitu kan, bintang laut. Dan terus habis itu dia sahabatnya SpongeBob banget kan. Yang kita tahu Patrick itu tidak bekerja, rumahnya di batu gitu kan, nempel ya, karena dia adalah seekor bintang laut gitu. Dia yang setiap hari tuh tidur, malas-malasan, tidak bekerja. Jadi Patrick Star ini dilambangkan dengan lambang kemalasan gitu kalau di SpongeBob itu. Dan itu juga lagi ya termasuk ke dalam Seven Deadly Sins. Nah dia tuh bahkan ada di satu episode yang dia mendapatkan penghargaan sebagai pengangguran terlama gitu. Itu kayak wujud sindiran aja ya, wujud sindiran karena dia terlalu lama menganggur dan selalu malas gitu. Di samping otaknya emang rada-rada gitu. Cuman kalau dari dalam hal pertemanan, dia sih loyal gitu. Cuman ya lucu aja gitu, malas tapi bisa dapat penghargaan seperti itu. Dan udah dapat penghargaan, dia memutuskan untuk mempertahankan penghargaan itu dengan bakal menganggur lagi gitu. Itu kayak sindiran lah gitu, sindiran secara halusnya kayak gitu. Itu kurang lebih apa yang ingin saya ceritain ya tentang kartun SpongeBob SquarePants beserta dengan konspirasi-konspirasinya. Dan ya saya lagi-lagi selalu ingin ngucapin makasih untuk teman-teman yang masih selalu nonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.